Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Daldoro. Saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2017 dengan NIM 2017 0310 182. Di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring hemodinamika, di mana monitoring hemodinamika ini adalah suatu pengukuran yang dilakukan pada sistem kardiovaskular secara invasif maupun non-invasif. Pengukuran invasif di sini dimaksudkan yaitu pengukuran yang dilakukan langsung pada organnya. Sedangkan untuk yang non-invasif yaitu pengukuran yang dilakukan dengan tidak mendapat akses pada intraorgannya. Lalu untuk monitoring hemodinamika ini digunakan untuk mengukur beberapa indikator. Yang pertama yaitu ada respiration rate atau frekuensi pernafasan per menit pada pasien. Yang kedua yaitu ada tekanan darah. Yang ketiga yaitu ada kerja jantung. Kerja jantung ini meliputi EKG dan juga frekuensi jantungnya. Lalu yang selanjutnya ada saturasi oksigen atau kadar oksigen dalam pasien. Lalu yang kelima yaitu ada karboksil hemoglobin. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan beberapa alat yang digunakan untuk monitoring hemodinamika itu. Yang pertama yaitu ada bedside monitor. Alat ini digunakan untuk mengukur kondisi pasien, di mana di sini terdapat beberapa indikator yang dapat dilihat untuk menentukan kondisi pasien. Yang pertama yaitu ada EKG. EKG ini dilihat untuk melihat kelistrikan jantung pada pasien dan juga dapat dilihat di sini untuk mengetahui frekuensi jantungnya. Yang selanjutnya itu ada tekanan darah atau di sini bisa dilihat untuk tekanan darah sistolik dan juga diastolik. Lalu ada juga mean arterial pressure, di mana dapat dihitung dengan rumus 2 kali sistolik plus 1 kali diastolik dibagi 3. Lalu ada saturasi oksigen, di mana saturasi oksigen ini yaitu kadar saturasi oksigen dalam darah yang diukur menggunakan pulse oximeter yang disambungkan pada bedside monitor ini. Nanti bisa dilihat pada saat pasien sudah dipasangkan melewati fingertip. Lalu selanjutnya itu ada frekuensi pernafasan. Di sini bisa dilihat frekuensi pernafasannya setiap per menit. Lalu yang selanjutnya itu ada pulse oximeter, di mana pulse oximeter ini sudah saya sebutkan tadi digunakan untuk mengukur kadar saturasi oksigen pada pasien. Alat ini dipasang pada jari yang akan diletakkan pada bagian fingertip ini, di mana bagian fingertip ini sudah terdapat infrared yang digunakan untuk mengukur oksigennya. Selanjutnya itu ada syringe pump. Alat ini digunakan untuk memasukkan cairan pekat ataupun obat-obatan pada bagian intravena. Alat ini digunakan untuk terus-menerus, jadi bisa secara otomatis. Lalu yang selanjutnya itu ada syringe infus. Alat ini digunakan untuk memasukkan cairan yang dibutuhkan oleh tubuh, di mana alat ini bisa di-adjust untuk jumlah tetesannya sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Selanjutnya yaitu ada ventilator. Alat ini digunakan untuk alat bantu pernafasan mekanik yang bertekanan positif maupun negatif, di mana alat ini digunakan untuk menjaga agar aliran udara pada pasien tetap adekuat. Jadi mungkin itu beberapa alat yang digunakan untuk monitoring hemodinamika. Selanjutnya di sini saya akan menginterpretasikan pada monitor yang sudah disediakan pada bedside ini. Yang pertama yaitu pada bagian pertama, di sini terdapat bagian EKG, heart rate, saturasi oksigen, pernafasan, tekanan darah sistolik, diastolik, dan juga mean arterial pressure-nya. Yang pertama di sini untuk pada bagian EKG, pada pasien ini didapatkan sinus takikardia dengan heart rate yaitu 139 di atas normal. Lalu untuk pernafasannya di sini normal, tidak ada gangguan. Lalu pada bagian saturasi oksigennya ini 100%, jadi juga normal. Lalu pada bagian tekanan darahnya 71 untuk sistolik dan juga 45 untuk diastolik, di mana hal ini mengindikasikan adanya hipotensi. Jadi untuk kesimpulannya
di sini pasien mengalami sinus takikardia dengan hipotensi. Sekian dari saya penjelasan tentang monitoring hemodinamika. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.